Yo, balik lagi sama gue Richard Martin dan salam profit. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini di hari ini ya gua akan mengupdate lagi seputaran Bitcoin. Nah, jadi kemarin juga sudah saya upload untuk Bitcoin dan juga Luna ya. Jadi memang kemarin itu saya sudah sampaikan di video juga ya, itu di delist ya, di listing di Binance itu untuk yang market future ya. Jadi di dalam video juga sudah saya baca juga ya. Jadi nanti ya, hari ini juga akan saya update lagi, mungkin dalam tanda kutip ya, untuk terakhir kalinya update si Luna lagi gitu teman-teman. Dan ya nanti setelah update Luna, kalau kalian setuju, saya akan update koin rekomendasi ya, yang bisa kalian pertimbangin versi saya. Kalau kalian setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar, dan saya juga akan istilahnya sampaikan untuk teknikalnya dan juga fundamentalnya, kenapa saya bisa istilahnya bilang kalau itu menjadi ya mungkin koin yang bisa dipertimbangkan untuk kalian bisa beli atau DCA atau dan lain sebagainya gitu. Oke, kalau kalian setuju, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah video ini. Oke ya teman-teman. Jadi hari ini market udah lumayan rebound ya. Udah lumayan rebound. Jadi kemarin juga kalau sedikit ngebahas untuk si USD dominance, ini juga sudah sudah hampir menyentuh di trendline resistance bagian atasnya. Ini secara daily time frame outlooknya kemarin juga sudah saya bahas di video Bitcoin yang kemarin. Jadi ketika memang dia sudah mencapai atau testing di trendline resistance ini ya, jadi benar-benar adanya kemungkinan untuk si USD dominance ini mendapati yang namanya rejection. Karena seperti yang kita lihat juga, seperti sebelum-sebelumnya, di sini ketika dia istilahnya nge-spike lumayan kenceng, langsung turun ya. Kemudian di sini juga dia nge-spike kenceng terus turun ya. Kemudian di sini juga dia nge-spike kenceng terus turun. Apalagi yang ini kita bisa lihat ini. Ini benar-benar kenceng banget guys nih. Kenaikannya ini benar-benar signifikan banget ya. Jadi ketika memang dia mendapati rejection, itu adalah hal yang sangat-sangat lumrah. So dia mendapati rejection dari sini, maka kita akan mendapati angin yang cukup segar untuk si Bitcoinnya. At least untuk jangka pendeknya si Bitcoin bisa rebound dulu, OTW ke resisten terdekatnya ya. Jadi ini kemarin sempat saya sampaikan, and then next potentially kalau misalkan dia terus mengalami istilahnya koreksinya atau penurunannya, targetnya masih sama di area resistance sebelumnya, ini di sekitaran 5,23 sampai 5,49%-nya, menjadi area yang berpotensi untuk ditesting oleh si USDT dominance. Oke, ini secara outlook yang kemarin juga sudah saya sampaikan ya teman-teman. Next ini untuk si Bitcoin dominance time frame 4 jam, kemarin juga sudah saya sampaikan di video Bitcoinnya. Jadi memang ini adalah next target atau pemberhentian atau target selanjutnya lah ya, bisa dibilang setelah dia mampu break dari level 43,14% ini. Karena memang kita bisa lihat sebelumnya ini menjadi area support, resistance support, dan resistance juga untuk pergerakan sebelumnya oleh si Bitcoin dominance. So kita bisa lihat di sini dia struggling ya guys. Setelah mengalami penguatan, akhirnya dia struggling juga ya. Kita bisa lihat di sini terlihat seperti sideways. So hopefully ketika dia setelah sideways ini bisa melanjutkan atau mengalami yang namanya koreksi atau penurunan ya. Jadi kita akan melihat untuk si altcoinnya itu bisa lebih bernapas lagi, bisa lebih rebound lagi lah ya untuk jangka pendeknya ya. Jadi memang next potentially ketika memang dia drop dari sini areanya, ini adanya area yang sebelumnya jadi support dan resistance di box warna merah ini di sekitaran 42,88 sampai 43,15%. Plus di situ juga adanya EMA 34 atau garis warna biru. Jadi ini adanya confluence of support ya di area tersebut. Jadi bisa diperhatikan sekali ketika memang Bitcoin dominance sudah mencapai di kisaran area sini ya. Jikalau memang dia benar-benar mengalami penurunan setelah dia testing dulu dan struggling di area box warna ini di sekitaran 44,2 sampai 44,77% ya. Jadi ini bisa diperhatikan ya untuk si Bitcoin dominance-nya. Ya kalau misalkan dia mengalami istilahnya penguatan kembali ya, untuk altcoinnya kembali tertahan gitu ya. Jadi ya hopefully dia istilahnya dites dulu lah gitu teman-teman ya. Oke, kemudian ini adalah Bitcoin ya. Ini secara weekly time frame ya. Jadi kemarin sudah saya jabarkan juga secara daily time frame-nya. Kenapa saya ambil range area sini, ini di sekitaran 24.000 sampai 25.700-an dolar. And then si Bitcoin ini testing masuk ya, masuk ke box ataupun area yang kemarin sudah saya sampaikan juga di video Bitcoin kemarin ya. And then dia precisely mantul, bener-bener mantul dari area situ.
And then ini sudah berada di atas area demand zone-nya dia yang cukup kuat, strong. Sebelumnya ini udah berada di atas area 28.600-an sampai 30.000 dolar. Sekarang posisinya di 30.500 dolar. Berarti ini ada indikasi yang cukup baik sekali untuk si Bitcoin ya. Jadi ini outlook yang lebih besar aja secara weekly-nya. Ya bisa diperhatikan lah, teman-teman. Ya, jadi memang tentunya ketika memang ya dari sini adanya upaya untuk menjaga si Bitcoin ini setidaknya benar-benar di atas 30.000 lah, walaupun kemarin sudah sempat ditekan di area 25.000 sekian, tapi masih ada upaya untuk diserok gitu, dipertahankan. Jadi dia bikin tail candle sepanjang seperti ini, seperti pergerakan-pergerakan sebelumnya nih. Ya, jadi benar-benar adanya upaya untuk ditahan gitulah ya, terus disorong naik ke atas gitu. Tentunya untuk outlook yang ini adanya confluence of resistance juga di box warna biru yang beberapa kali saya sampaikan. Tetap aja teman-teman, ini di kisaran 36.200 sampai di kisaran 37.800 dolar. Ya, ini secara outlook yang ini weekly-nya. Kemudian kalau misalkan pergi sedikit ke daily-nya, mungkin ini sedikit tambahan aja teman-teman. Ini secara daily sudah terlihat ya, ini udah close candle seperti ini ya. Jadi ada indikasi apa nih? Ini benar-benar indikasi yang cukup baik untuk si Bitcoin, at least jangka pendek. Ingat, ini jangka pendek ya, bukan berarti oh ini bakalan langsung bullish OTW 100.000. Enggak kayak gitu teman-teman ya. Jadi ini untuk jangka pendeknya. So tinggal kita lihat aja ini the next candle-nya, semoga bullish candle ya. Dia close-nya semoga bullish candle. And then yang diharapkan the next-nya lagi di tanggal 14 Mei itu semoga adanya nanti konfirmasi untuk the next candle-nya ini bullish candle. Ya, jadi kalau misalkan kita lihat ini dia close candle bullish candle, and the next candle-nya lagi ini adanya konfirmasi untuk bullish candle kembali atau warna hijau kembali ya, itu adanya indikasi atau sign untuk si Bitcoin at least benar-benar bisa potensi rebound dulu untuk jangka pendeknya, ngejar ke kisaran 36.000 sampai 37.000-an dolar ya teman-teman. Ini untuk secara daily-nya kalau misalkan kita lihat dari pergerakan candle-nya ini. Kemudian kalau misalkan yang nanyain kalau pattern nih, kira-kira pattern-nya kayak gimana bro? Ya kalau misalkan secara pattern pun coba kita tarik aja teman-teman dari bagian atas ya, price action-nya di sini kita hubungkan seperti ini aja ya, sebentar. Oke. Kemudian untuk bagian bawahnya di sini ya, mulai dari sini kita coba aja menghubungkan ya, kurang lebihnya seperti inilah ya, kurang lebih. Jadi ya ini bisa dibilang juga seperti falling wedge pattern bisa, walaupun dia sempat terbreakdown ya dari si trendline supportnya ini. Kita bisa lihat ya di sini tertahan mantul, ini ketahan mantul, and then di sini kita bisa lihat walaupun dia sudah terbreakdown, at least dia mampu close candle daily di atas trendline support ini. Ya, jadi seperti dibikin fake out gitu ya, teman-teman ya. Kecuali dia close candlenya di bawah trendline support ini, garis ini. Ya, mengindikasikan lebih condong masih bisa turun ke bawah. Cuman benar-benar kita lihat untuk secara daily-nya ini dia close candlenya di atas trendline garis support warna kuning ini. Ya, jadi seperti fake out ya. Seolah-olah dia mau drop lebih dalam, at the same time langsung dia recover. Ya, jadi seperti itulah ya, fake out kurang lebihnya. Jadi memang untuk outlook secara daily ya adanya potensi lah ya untuk terbentuk yang namanya falling wedge pattern. Dan tentunya tetap bisa diperhatikan area yang warna hijau ini, warna biru ya, ini warna biru ini menjadi area krusial untuk si Bitcoin. Istilahnya strong resistance-nya lah untuk si Bitcoin ya. Secara outlook yang ini juga bisa dipergunakan juga sih sebenarnya gitu ya. Jadi kalau misalkan dia bahkan mampu break dari box warna biru ini ya, tentunya next target di trendline resistance ini. Kita bisa lihat dia udah kena reject 1 dan 2 kali udah kena reject ya. Jadi itu aja sih teman-teman sekilas untuk bahas yang secara pattern ya daily-nya. Next ini untuk 1 jamnya tambahan aja. Jadi memang ini saya sudah bagi-bagi ya, ini untuk menjadi area support sebelumnya ya, kemudian ini menjadi support sebelumnya juga, and then ini menjadi resistennya ya. Jadi kalau misalkan secara sekilas time frame 1 jam ini membentuk seperti inverse head and shoulder ya, inverse head and shoulder nih. Nah, jadi kurang lebihnya seperti ini nih teman-teman. Ini juga adalah salah satu pattern pembalikan arah ya, salah satu pattern bullish juga. Dan area neckline di sekitar area sini teman-teman, ini area neckline-nya nih di sekitar 29.700-an dolar. Dan si Bitcoin secara time frame 1 jam sudah mampu break terhadap area tersebut. And then kalau misalkan dia mendapati sudah breakout nih
kemudian dia koreksi terlebih dahulu, wajar sekali untuk dia testing dulu nih. Ya, testing dulu di kisaran 29.700-an dolar ini yang sebelumnya menjadi neckline plus menjadi area support untuk pergerakan si Bitcoin sebelumnya. Ya, kemudian di flip menjadi resisten dan akhirnya mampu di breakout sekarang ya. Jadi kalau misalkan dia mampu ya istilahnya retest dan kuat untuk area neckline si inverse head and shoulder ini, ya berpotensi untuk bisa going up lagi, ngejar next target resistance ini di sekitaran 31.900 sampai 32.600 dolar. Karena memang sebelumnya menjadi area resistance untuk si Bitcoin. Ya, itu next target lagi. Cuman kalau misalkan kita ukur secara pattern gitu ya. Ini dari inverse head and shoulder-nya ya ke neckline-nya. Kemudian kita copy aja ya. Nah, kemudian kalau misalkan dia breakout pun ya at least kita bisa mendapati nggak jauh-jauh lah ya dari area target resisten yang tadi sudah saya sampaikan ya. Nggak jauh-jauh lah, nggak jauh beda gitu. Dari kisaran 31.900 sampai 32.600-an. Maybe ini bisa lewat-lewat dikit ya, seperti 32.700, 32.800 gitu ya. Cuman memang di sini intinya target dari si inverse head and shoulder itu tidak jauh. Ya, tidak jauh. Selisih beda dengan area resisten terakhir sebelumnya untuk si Bitcoin. Ya, ini dimulai tanggal 10 Mei sampai 11 Mei nih. Ya, ini secara time frame hourly 1 jam. Ya, jadi sekali lagi ini bisa diperhatikan. Ya, jadi indikasi yang kurang baik kalau misalkan dia testingnya ini nggak kuat, malah drop atau endorser lagi di bawah area neckline ini, yaitu pertanda yang kurang baik untuk si Bitcoinnya secara time frame hourly. Ya, jadi hopefully memang ketika dia retest kuat, ya semoga dia retest kuat, kemudian adanya opportunity untuk dia bisa melanjutkan penguatannya at least ke kisaran yang tadi sudah saya sampaikan area range-nya. Ya, jadi itu aja teman-teman sekilas yang bisa saya sampaikan untuk si Bitcoin Daily ya, kemudian outlook-nya plus juga untuk si Bitcoin Dominance dan juga USDT Dominance ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian dan sampai jumpa untuk next video. Selamat profit.